Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saat ini kita masih ada pada pelajaran satu, yaitu membahas tentang mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa kandungan dan arti dari Surah Al-Falaq. Kemudian, apa manfaat membaca Quran Surah Al-Falaq. Namun sebelum itu, sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan membaca surah An-Nas sampai dengan surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar,
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang surah Al-Falaq. Ini adalah beberapa poin tentang surah Al-Falaq yang harus kalian ketahui. Yang pertama, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5 ayat. Yang kedua, surat Al-Falaq
turun di kota Mekah, maka secara otomatis surah ini disebut sebagai surah Makkiyah karena turun di kota Mekah. Yang ketiga, Al-Falaq artinya waktu subuh, yaitu waktu sebelum terbitnya matahari, yaitu waktu di mana ketika Fajar Shadiq terbit. Apa itu Fajar Shadiq? Fajar Shadiq adalah sebuah cahaya yang berada di langit yang muncul sebagai tanda waktu sholat subuh telah masuk. Kalau kalian ingin melihat Fajar Shadiq, bangun pagi. Sebelum subuh kalian lihat sinar putih kemerah-merahan, itulah yang dinamakan dengan Fajar Shadiq. Dan itu sebagai tanda waktu subuh telah masuk ketika kita sudah melihat Fajar Shadiq. Yang selanjutnya, nama Al-Falaq diambil dari bunyi ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, nama Al-Falaq ini diambil pada ayat pertama. Yang artinya tadi apa? Yaitu waktu subuh. Al-Quran surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya adalah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Kenapa surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak lain sebab turunnya surah ini adalah ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Beliau merasa panas dingin, beliau merasa kesakitan. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu, sihir yang ada pada tubuh beliau hilang seketika. Dibaca satu persatu, sihirnya hilang seketika. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Falaq disebutkan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Artinya yaitu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terpelihara, terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Siapa makhluknya? Siapa saja yang punya niat jahat kepada kita maupun kepada keluarga kita. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir dengan mantra-mantranya. Inilah yang dimaksud tukang sihir, yaitu orang yang menyihir baginda Nabi Muhammad SAW. Dia berbuat jahat kepada baginda Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada baginda Nabi agar beliau membaca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian apa yang terjadi? Beliau sembuh seketika. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan tersebut. Kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan, baik itu yang bersumber dari manusia maupun dari hal-hal yang lain yang tidak kita senangi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, untuk membentengi diri kita, untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, kalau bisa, kalian usahakan untuk senantiasa membaca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas ketika selesai sholat fardu. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita. Dari siapa? Tentu dari kejahatan yang ingin
mengganggu kita. Bisa jadi itu dari kejahatan makhluk atau dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Apa yang dimaksud kejahatan malam di sini? Kejahatan malam di sini adalah ketika kita merasa takut berada di malam hari. Karena gelap kemudian kita takut, maka seyogyanya kita tidak perlu takut. Kenapa? Malam, siang, sore, petang itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita minta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Kalau sudah demikian, kita tidak perlu takut lagi dengan malam, kita tidak perlu takut lagi dengan kegelapan. Karena semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kejahatan sihir. Kejahatan sihir ini bisa mengintai siapa saja. Dan sihir itu nyata adanya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah terkena sihir. Beliau merasa diri beliau terikat. Ada 11 ikatan. Kemudian beliau membaca surah Al-Falaq yang jumlahnya 5, disambung dengan surah An-Nas yang jumlahnya 6 ayat. Kalau digabung menjadi 11 ayat. Dan ketika dibaca satu ayat hilang, sampai dengan 11 ayat, kemudian sihir itu lenyap atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir atau kejahatan apapun itu tidak akan berpengaruh kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari gangguan-gangguan yang tidak kita senangi. Maka perbanyak membaca surah Al-Falaq, membaca surah An-Nas agar kita Sekali lagi, agar kita terhindar dari kejahatan yang tidak kita sukai. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung, tidak ada yang lain. Karena Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa dan menguasai semuanya, maka hanya Allah lah tempat kita berlindung dari segala sesuatu. Begitu juga dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika pandemi, orang merasa takut semuanya, kita tidak boleh takut. Tapi kita harus waspada. Dengan cara apa? Melindungi diri kita dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kalau takut, jangan. Karena COVID-19 itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau COVID-19 ini tidak diizinkan oleh Allah untuk menyebar ke seluruh bumi, maka dia tidak akan bisa menyebar. Tapi ini sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita juga minta kepada Allah agar COVID-19 ini segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Begitu anak-anakku sekalian, demikian ya. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan-kejahatan makhluknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak semuanya, pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.